Tutup mata Anda sejenak dan bayangkan. Seorang jenderal yang tak pernah kalah. Kemanapun ia melangkah, kemenangan adalah keniscayaan. Taktiknya jenius, kecepatannya tak terduga. Ia adalah legenda hidup yang ditakuti musuh dan dipuja kawan. Ia adalah mesin perang paling sempurna yang pernah dihasilkan peradaban. Namun, di puncak kejayaan mutlaknya, di saat namanya dielu-elukan dari Damaskus hingga Madinah, sebuah surat tiba dari ibu kota. Surat itu bukan berisi pujian, bukan berisi gelar kehormatan. Surat itu berisi perintah pemecatan. Bagaimana mungkin seorang pemimpin yang paling sukses, yang baru saja meraih kemenangan terbesar dalam sejarahnya, dicopot dari jabatannya? Mengapa Khalifah Umar bin Khattab mengambil keputusan yang tampak gila dan tidak adil ini? Inilah kisah tentang Khalid bin Walid, sang Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Kisah tentang ego, kekuasaan, dan ujian iman yang jauh lebih berat daripada medan perang manapun. Babak 1, masa kegelapan dan kejeniusan di U1 sebelum ia menjadi pahlawan Islam. Khalid adalah kartu truf Quraisy. Ia adalah satria elit Makkah yang paling menonjol, seorang pemuda yang cepat belajar dan keahliannya di medan perang tak tertandingi. Kehebatannya teruji bukan sebagai sekutu, melainkan sebagai musuh Islam yang paling berbahaya. Ambil contoh pertempuran Uhud pada tahun 625 M. Pasukan Muslim hampir memenangkan peperangan, namun melakukan kesalahan fatal, meninggalkan posisi penting di atas bukit. Siapa yang melihat peluang itu? Khalid bin Walid. Dengan kecepatan dan kecerdikan yang menakjubkan, ia memimpin kavaleri Quraisy berputar, menyerang dari belakang, dan mengubah kemenangan Muslim menjadi kekalahan yang pahit. Di sini, ia menunjukkan kejeniusan militernya yang dingin dan tanpa ampun. Ia adalah tembok besi Makkah yang tak bisa ditembus, babak 2 mata pisau yang terhunus. Namun, takdir memiliki rencana yang lebih besar untuknya. Momen krusial terjadi sekitar tahun 628 M, ketika Khalid, atas kehendak ilahi, mengambil keputusan monumental. Ia pergi ke Madinah dan memeluk Islam. Jenderal yang paling ditakuti, yang paling ahli dalam menghancurkan barisan Muslim, kini memihak mereka. Kekuatan militernya segera diuji di pertempuran Mu'tah pada tahun 629 M. Ini adalah pertarungan yang mustahil. Pasukan Muslim berjumlah hanya 3.000, berhadapan dengan pasukan Kekaisaran Bizantium dan Ghassanid yang berjumlah kolosal, sekitar 200.000 prajurit. Satu persatu, komandan Muslim gugur. Kehancuran total sudah di depan mata. Di saat keputusasaan mencekik, Khalid bin Walid mengambil alih komando. Ia tidak panik. Ia menyusun strategi yang menantang akal. Ia memerintahkan retreat taktis, tetapi melakukannya dengan sebuah trik psikologis. Ia memindahkan bendera, menukar posisi pasukan, dan memerintahkan baris belakang untuk membuat debu. Musuh yang melihat pergerakan aneh ini mengira bala bantuan Muslim yang besar telah tiba. Kebingungan menyelimuti barisan Bizantium. Khalid memanfaatkan momen itu untuk menarik mundur pasukannya dengan aman. Ia tidak meraih kemenangan, tetapi menyelamatkan sisa pasukan dari pembantaian. Berkat kejeniusannya di Mu'tah, Nabi Muhammad SAW menganugerahinya gelar yang akan abadi, Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Babak 3 penaklukan Suriah dan Yarmuk pasca wafatnya Nabi, kedigdayaan Khalid semakin teruji. Ia menjadi instrumen penting bagi Khalifah Abu Bakar dalam perang Riddah melawan suku-suku murtad. Ia menunjukkan kecepatan dan ketegasan yang luar biasa dalam menyatukan kembali Jazirah Arab di bawah Khalifah Abu Bakar. Setelah itu, ia memimpin penaklukan Suriah melawan Bizantium. Kecepatan pergerakan pasukannya seringkali mengejutkan mata-mata musuh. Salah satu hadiah terbesar dari kecepatan ini adalah kunci Damaskus yang ia rebut dan buka. Mengamankan kota penting itu
dari cengkraman Romawi. Namun, titik puncak karir militernya adalah pertempuran Yarmuk pada tahun 636 M. Ini adalah showdown terbesar antara kekuatan Islam yang baru lahir melawan kekaisaran Bizantium yang sudah tua dan perkasa. Pasukan Muslim jauh kalah jumlah, tetapi Khalid menyusun strateginya dengan sempurna. Ia memanfaatkan lembah dan formasi kavaleri untuk menghancurkan barisan Bizantium yang kaku dan lambat. Kemenangan di Yarmuk bukanlah sekadar kemenangan militer, itu adalah deklarasi bahwa Islam kini menjadi kekuatan geopolitik yang harus diperhitungkan. Kemenangan ini membuka gerbang Suriah dan mengakhiri dominasi Bizantium di wilayah tersebut. Babak 4 ujian loyalitas oleh Umar di tengah gelombang kemenangan yang tak henti-hentinya. Badai politik menerpa. Khalifah Abu Bakar wafat dan digantikan oleh sosok yang legendaris, Khalifah Umar bin Khattab. Umar, yang dikenal karena ketegasannya dan kepatuhannya pada prinsip, selalu memandang kekuatan Khalid dengan skeptis. Di tengah gema kemenangan Yarmuk, sebuah surat tiba di medan perang, membawa berita yang mengejutkan. Khalid bin Walid dicopot dari jabatannya sebagai panglima, digantikan oleh Abu Ubaidah. Ini adalah pemecatan di puncak kejayaan. Sebuah keputusan yang mustahil untuk dipahami secara militer. Mengapa Umar melakukannya? Bukan karena kesalahan strategis atau kegagalan kinerja. Umar takut. Ia takut umat Islam akan mulai menyembah Khalid sebagai manusia super dan mengira kemenangan datang dari strategi brilian Khalid, bukan dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar ingin umatnya tahu tanpa keraguan bahwa kekuatan sejati berasal dari Allah dan bahwa kehebatan seorang manusia tidak boleh menggantikan keimanan. Keputusan ini adalah pelajaran teologisis yang disampaikan melalui tindakan politik. Ini adalah ujian bagi ego Khalid yang terbesar. Babak V. Epilog. Legasi sang pedang reaksi Khalid terhadap pemecatan itu adalah ujian karakter sejati. Ia menaati perintah Khalifah Umar tanpa mengeluh, tanpa mencari popularitas, dan tanpa memicu perpecahan. Ia terus bertempur di bawah komando Abu Ubaidah, meraih kemenangan demi kemenangan sebagai prajurit biasa. Kutipan legendarisnya akan abadi dalam sejarah. Aku berperang demi Allah, bukan demi Umar. Ia menunjukkan loyalitas kepada misi, bukan kepada jabatan. Baginya, pangkat hanyalah sarana, bukan tujuan. Bertahun-tahun kemudian, setelah pensiun, Khalid bin Walid wafat. Ia yang memimpin ratusan pertempuran, yang tubuhnya dipenuhi bekas luka tusukan pedang, panah, dan tombak, justru meninggal di tempat tidurnya sendiri. Sebuah akhir yang ironis bagi pedang Allah yang terhunus. Kisah Khalid bin Walid adalah pelajaran kepemimpinan dan ego. Kekuatan sejati bukan pada jabatan atau pengakuan, melainkan pada kesediaan untuk melayani visi yang lebih besar tanpa pamrih. Khalid adalah jejak peradaban yang mengajarkan bahwa di hadapan keimanan sejati, bahkan pedang Allah harus tunduk pada kehendaknya. Kini, pertanyaannya untuk Anda. Momen mana dalam kisah Khalid yang paling menguji loyalitas dan iman Anda? Apakah Anda setuju dengan keputusan Khalifah Umar? Tuliskan pandangan Anda di kolom komentar. Jika Anda menyukai eksplorasi mendalam tentang sejarah Islam yang penuh drama dan pelajaran hidup ini, jangan lewatkan kisah-kisah kami berikutnya. Klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan jejak peradaban selanjutnya.